Hai, jumpa lagi dengan Hermansa Channel. Senang hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Besar harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Dan hari ini saya banyak menerima email pertanyaan terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan closing meeting ya, terkait dengan internal audit integrated management system. Dan sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, share, and like atas video ini. Dan ingat, subscribe itu gratis, jadi sangat mudah. Silakan saya tunggu untuk mengklik tombol di bawah ini, sehingga kita bisa dengan senang untuk terus meng-create modul-modul tutorial yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke, selamat menikmati video ini. Oke, kalau kita bicara masalah closing meeting, ya, kalau kita bicara closing meeting, maka biasanya dalam pikiran kita itu kita harus sadar bahwa auditor itu harus mengaudit auditi. Dan auditi itu biasanya ada 3 karakter yang akan timbul pada saat kita sedang melakukan audit. Pertama adalah auditi itu pada saat kita datang, mereka sangat welcome, ya, mereka menerima kehadiran kita, mereka mempersilahkan kita duduk, mereka menjamu kita, kopi atau makanan kecil, snack itu keluar dengan, ya boleh dikatakan keluar dengan begitu lancarnya, kira-kira begitu ya. Terus dalam perasaan pada saat kita membuka opening meeting tersebut, mereka coba menerima kita dengan baik, dan dalam perjalanannya sampai dengan terakhir itu kita sampaikan temuan audit pun juga mereka menerima sesuai dengan berapa jumlah finding yang kita temukan. Nah, untuk tipe yang seperti ini mungkin kita sangat nyaman. Ada tipe yang kedua adalah dengan berjalannya waktu, maka terkesan ini auditi mulai defense. Artinya apa? Pertamanya memang baik dia, seperti tipe yang pertama tadi, tapi pada saat kita sudah mulai bisa menunjukkan, misalnya nih, ada potensial temuan atau minor, maka perlahan-perlahan dia mulai defense. Defense-nya seperti apa? Aduh, minta maaf Pak ya, saya coba tinggal dulu ya, karena ini kebenaran ada manajemen nih, WA ke saya, minta saya untuk hadir dalam meeting tersebut, jadi nanti langsung bisa dengan staff saya saja untuk melanjutkan auditnya. Seperti itu kira-kira. Sehingga nanti terkesan kita itu tidak nyaman dalam mengauditnya. Atau misalnya kita minta, tolong dong coba tunjukkan kepada saya mana SOP-nya, atau coba jelaskan kepada saya mana SOP-nya. Maka dia tidak mau menjelaskan, dia tinggal kasih saja SOP-nya ke kita. Pak, ini SOP-nya silakan baca sendiri. Di situ dijelaskan semuanya. Nah, ada tipe kedua seperti itu. Nah, tipe yang ketiga, ini yang agak sedikit susah kita menghadapinya. Dia perpaduan antara tipe pertama, ya, tetapi tidak ada tipe keduanya. Tipe pertamanya keluar dia, bagus banget dari pertama, tapi pada saat nanti kita closing, pada saat kita menyampaikan temuannya, misal nih, oke Pak, terima kasih, bla 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 bla, kami simpulkan Bapak ada 3 temuan dengan status 1 major, 2 minor. Wah, dia langsung marah. Gak bisa dong, enak aja. 1 major, 2 minor. Kok bisa baru kali ini Bapak mengaudit saya ada temuan. Nah, kalau kondisinya kayak gini, itu pasti debat kusir. Pasti susah kita akan, aduh gimana ya supaya si auditi bisa memaklumi lah kira-kira bahasanya seperti itu, mereka bisa menerima berapa jumlah findingnya tersebut. Nah, oleh karena itu, seorang auditor yang baik itu harus bisa melakukan closing meeting dengan tepat, benar, dan tidak bisa didebat akan apa yang akan disampaikan dalam closing meeting tersebut. Nah, dalam materi ini, jangan lupa tadi belum subscribe ya. Oke, subscribe dulu dong. Tak tunggu. Silakan. Nah, kita ingat bahwa di dalam kita melaksanakan audit itu ada namanya perencanaan audit, itu mungkin sudah kita pernah bahas ya. Terus kita juga di situ ada pelaksanaan audit. Nah, pelaksanaan audit adalah di situ yang tahapan terakhir adalah kita bicara closing audit, gitu ya. Nah, yang harus dipastikan adalah supaya kita tidak menghadapi kendala pada saat closing meeting adalah bahwa kita sudah benar-benar meng-create checklist atau daftar pertanyaan ya sebagai auditor itu berdasarkan HLQ dan LLQ. Mungkin kalau ada teman-teman ingin penjelasan lebih khusus, silakan sampaikan kira-kira apa itu HLQ dan LLQ. Tapi yang pasti, HLQ itu dibuat berdasarkan peta audit dan LLQ itu adalah
kalimat-kalimat yang kita coba create dalam bentuk pertanyaan dalam rangka memastikan apakah HLQ-nya itu sudah sesuai dengan peta audit. Ini sebagai contoh mudah saja nih ya. Misalnya kita mengaudit ke bagian penerimaan karyawan, berarti kita bicara di HRD. Ada peta proses di situ yang menyatakan bahwa apakah proses penerimaan karyawan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan konsisten. Nah, bisa jadi nanti LLQ-nya ini adalah kita untuk memastikan ya, LLQ yang ada di sini, jadi 1 sampai dengan 6 ini adalah untuk memastikan apakah benar-benar HLQ, yaitu proses penerimaan karyawan tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan konsisten. Nah, ini nanti terlihatnya dari mana? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Jadi nanti, pada saat nanti kita closing meeting nanti, maka kita pastikan temuan-temuan itu harus lahir dari LLQ, dan LLQ itu, Low Level Question, harus bisa menunjukkan DIS-nya, Document Implementation and System. Artinya, setiap tanda silang di sini, ya, ada tanda silang di sini, terus ada tanda silang lagi, oh nggak ada ya, cuma dua, ada 2 tanda silang di sini, maka kita bisa lihat ada 2 minor yang kita bisa isu dalam temuan audit tersebut, minimal pada saat kita mengaudit terkait dengan prosedur penerimaan karyawan, yaitu terkait dengan dokumen atau terkait dengan implementasi. Artinya apa? Kalau seandainya si auditi nanti bisa menunjukkan bukti terkait dengan dokumen, bisa dijelaskan bagaimana proses penerimaan karyawan. Nah, ini ada kalimat tanya nomor 1 LQ-nya. Dia bisa jelaskan ya proses penerimaan karyawan tersebut, tetapi nanti pada saat kita bicara bagaimana dia menunjukkan dokumennya, ternyata dia tidak bisa konsisten menunjukkan. Misalnya kita minta, tolong dong tunjukkan kepada saya bukti hasil tes atau psikotest atas nama Robert atau nama Andri. Ternyata ada yang dia bisa tunjukkan, ada yang tidak bisa tunjukkan. Maka yang tidak bisa tunjukkan itulah nanti yang kita jadikan finding dari sisi dokumennya atau dokumentasinya. Atau dari sisi implementasi, satu sisi dia bisa melaksanakan satu kegiatan sesuai dengan SOP-nya. Jadi di sini nomor 2 ditanyakan apakah kriteria dalam pemilihan atau seleksi surat lamaran itu benar-benar dilakukan secara konsisten. Ada kriterianya, tapi dalam pelaksanaannya ternyata kriteria itu nggak berlaku untuk orang tersebut, gitu ya, atau tidak dipakai dalam proses rekrutmen tertentu. Maka mereka jadi finding dari sisi implementasi. Maka objective evidence tersebutlah yang kita mintakan kepada mereka untuk buktikan mana dari sisi dokumen itu ada atau dari sisi implementasi itu ada. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan, maka itulah yang menjadi finding dan tidak akan bisa didebati nanti pada saat kita melakukan closing meeting tersebut. Nah, oleh karena itulah ini adalah penjelasan dari sisi DIS-nya. Ya, teman-teman bisa baca kira-kira dari sisi aspek mana dia menjadi temuan dokumen implementasi atau sistem. Nah, dan yang paling penting lagi sebelum kita melakukan closing meeting adalah kita pastikan semua di sini kita isi daftar periksa tersebut. Mulai dari pertanyaannya ini memang sudah kita create sebelumnya ya. Terus kesesuaiannya terkait dengan dokumen itu apa, terkait dengan implementasi itu apa, terkait dengan sistem itu apa, dan bukti objektif ini yang penting ya. Bukti objektif ini sangat penting karena pada saat kita menyatakan dia finding dari sisi implementasi, apa bukti objektifnya? Terkait dengan sistem, apa objektifnya, gitu, dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa menyatakan dia temuannya apakah major atau dia minor, seperti itu, ya. Nah, mungkin teman-teman juga masih ingat, ini adalah satu checklist yang kalau kita mengaudit pertama kali itu harus menanyakan apa, ya. Misalnya menanyakan objektif, KPI, dan seterusnya. Ini sudah pernah kita bahas. Dan ingat ya, temuan itu juga harus clear biar tidak debatable dengan auditi, kapan kita harus nyatakan conformity, kapan kita non-conformity, dan kapan non-conformity itu terjadi, ya baik itu sebelum dengan major terkait dengan 9001 misalnya ya, major terkait dengan 14001, atau major yang terkait dengan 45001. Dan itu kita harus cukup jelas, sehingga pada saat nanti kita nyampaikan ke auditi juga cukup ngeh lah, oh iya ya benar saya dapat major. Dan begitu juga kapan disebut dengan minor, itu juga harus cukup jelas bagi seorang auditor sebelum menyatakan hasil temuan auditnya tersebut. Nah, setelah kita bisa memastikan ya, maka selanjutnya kita harus mengisi laporan hasil audit internal tersebut ya. Nah, laporan hasil internal audit tersebut di banyak perusahaan punya bentuk yang berbeda-beda, tapi yang pasti di situ harus jelas kira-kira apa yang akan disampaikan kepada auditi, dan auditi cukup jelas apa yang menjadi findingnya sehingga dia cukup jelas pada saat melakukan tindakan perbaikan, tahu persis apa yang harus dilakukan.
Nah, pada saat itu sudah selesai semua, barulah kita melakukan closing meeting. Nah, secara umum, closing meeting ini dibagi menjadi dua, ya. Ada closing meeting yang kita lakukan berhadapan langsung dengan auditi, ada closing meeting yang kita lakukan secara total company. Yang jadi permasalahan berat kadang, ya, yang menjadi kendala kita itu biasanya closing meeting yang kita lakukan pada saat kita ketemu dengan si auditi tersebut. Pada saat kita sudah selesai mengaudit 2 jam atau 3 jam, nah closing meeting itu bagaimana? Nah, ada caranya kita melakukan closing meeting. Misalnya begini, saya misalnya seorang auditor ya, teman-teman sebagai seorang auditi. Maka saya akan bilang begini, oke, Bapak, Ibu-Ibu selaku auditi, terima kasih banyak. Kita sudah selesai melakukan audit di tempat Bapak. Dan Alhamdulillah kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin di situ manajernya Pak Aguska, Pak Robert dan sebagainya atas pelaksanaan tersebut, juga atas penerimaannya. Dan kami pastikan bahwa audit tersebut adalah audit kepada sistem, bukan kepada perorangan. Jadi apa yang kami temukan ini adalah lebih bersifat kepada sampling. Dan ruang lingkup audit kita tadi adalah terkait dengan audit proses penerimaan karyawan, dan kita sudah lihat banyak improvement penerapan sistem yang sangat konsisten. Dan walaupun demikian, kami melihat ada beberapa potensi temuan minor atau major yang menurut kami ini perlu dilakukan corrective action. Dan untuk tindakan perbaikannya nanti bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu ke depan, dan untuk selanjutnya akan kami sampaikan temuannya sebagai berikut. Nah, pada saat kita menyampaikan temuan tersebut, ya, maka kita tinggal sebutkan saja apa temuannya tadi berdasarkan DIS tadi. Jadi kalau seandainya nanti si auditi ini langsung defense, maaf Pak, saya tidak terima nih temuan auditnya nomor 3 tersebut. Oh, kok bisa Pak? Iya, apa buktinya kami ini ada temuan terkait dengan tidak terimplementasinya dengan efektif atas proses penerimaan karyawan yang Bapak sebutkan di atas tadi. Nah, kalau dia bertanya seperti itu mudah jawabnya. Begini saja Pak, ini kan temuan-temuan ada objective evidence-nya. Kalau Bapak bisa tunjukkan objective evidence terkait dengan D, I, S atau sesuai dengan mana minor tadi atau major tadi kita temukan, maka tinggal show us atau show me, tunjukkan kepada kami, maka kami akan close finding tersebut. Tapi kalau seandainya tidak, mohon maaf, maka kami akan tetap mencatatnya sebagai suatu temuan. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Sehingga tidak ada namanya debat kusir. Tinggal nanti kita akan memastikan temuan tadi minor major itu juga berdasarkan apa yang sesuai dengan kriteria kita yang di atas. Sehingga kalau kita melaksanakan closing meeting dengan demikian, maka dijamin tidak akan timbul namanya debat kusir, tidak ada namanya berantem, atau mungkin juga ujung-ujungnya wahnya harus lapor ke MR dulu nih. Kalau gini nggak mungkin nih, wah ini nggak bener nih auditor, itu nggak akan pernah terjadi gitu. Nah, selanjutnya adalah pada saat nanti kita sebagai tambahan saja nih kepada teman-teman adalah biasanya kita sudah selesai melakukan closing meeting tadi ya di depan auditi, maka kita minta auditi untuk menandatanganin laporan ketidaksesuaian audit tersebut. Jadi kita minta mereka mengisi laporan hasil audit internal tersebut, LKA ini. Jadi mereka harus tanda tangan di situ ya, tanda tangan, mereka agree di situ, maka selesailah tugas kita. Dan closing meeting yang kedua ini, siapa yang menghandle? Harusnya nanti yang menghandle adalah bagian, apakah bagian sistem kah, atau bagian QSAI kah, atau bagian yang mengkoordinasi daripada pelaksanaan internal audit tersebut. Nah, closing meeting yang kedua ini lebih kepada menyampaikan rekap dari hasil pelaksanaan internal audit kita tersebut. Sehingga nanti di sini MR atau manajemen representatif, andaikan masih ada kosakata itu, atau ada personal yang memang responsibel memastikan pelaksanaan audit tersebut, melaporkan, ya, kita buat meeting, dihadirin oleh auditi, auditor, manajemen atau top manajemen, maka di situ sampaikan. Dari hasil internal audit yang sudah kita laksanakan 3 hari yang lalu, atau kita sudah laksanakan 7 hari kemarin, maka dapat disimpulkan ada berapa finding, ada berapa major, ada berapa minor, dan mungkin ada observasi, ada berapa observasi. Dan bagaimana itu kondisinya dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, dari situ nanti
tentunya harapan kita tidak ada namanya naik banding lagi terhadap teman tersebut karena sudah selesai pada saat kita sudah closing meeting dengan auditi di tempat auditi. Tinggal nanti di situ manajemen kira-kira memberikan masukan atau saran atau harapan terkait dengan temuan tersebut seperti apa ya, atau juga memberikan penegasan kira-kira sebaiknya seperti apa. Nah, yang harus dibahas dalam closing meeting tersebut adalah kita harus memastikan kira-kira kapan sih kita memverifikasi daripada hasil temuan audit tersebut. Jadi kita harus pastikan nih, kira-kira nanti kita akan melakukan closing ya, atau kita akan memastikan penutupan terkait dengan LKA tadi, kira-kira tanggal berapa nih. Jadi kita tentukan nih tanggal untuk melakukan verifikasi. Apakah 2 minggu ya? 2 minggu dari pelaksanaan audit kemarin ataukah kapan? Itu kita harus lakukan. Nah, nanti tugas daripada bagian sistem juga adalah pada saat sudah dia memastikan auditornya memfollow up, memverifikasi temuan audit tersebut, maka dia harus bisa membandingkan audit internal itu dari tahun ke tahun. Jadi contohnya misalnya di sini dari tahun 2014 sampai 2016 itu seperti apa, gitu ya. Di sini kita lihat bagaimana DIS-nya dari tahun ke tahun. Apakah dari sisi dokumen banyak temuannya meningkat, ataukah dari sisi I-nya atau dari sisi S-nya. Dan kalau kita lihat 2016, maka kondisinya sudah mulai membaik, membagus kembali. Sudah mulai turun. Nah, selanjutnya kita juga bisa meng-compare, membandingkan antar departemen. Contoh misalnya bagian corporate management system, training center, workshop dengan production. Kira-kira dari departemen tersebut mana yang lebih banyak kendalanya? Lebih kepada D-nya kah, I-nya kah, atau S-nya? Sehingga nanti di sini kita bisa pastikan bahwa departemen mana yang masih tinggi dengan D, departemen mana yang masih tinggi dengan I-nya, dan departemen mana yang masih tinggi dengan S-nya. Dan di situ kita bisa membuat perencanaan strategik untuk kedepannya. Karena harapan kita adalah bahwa I itu harusnya sekecil mungkin, ya, karena itu bicara implementasi, berarti harusnya tidak ada pengawasan lagi, semuanya harus berjalan dengan baik, ya. Terus S-nya juga berarti sudah harus semakin kecil, karena di situ tidak ada lagi orang yang bekerja semau-maunya, tidak ada lagi concern dengan sistem, dan D itu ya sudah mulai turun, karena kita bicara masalah mungkin filing system, mungkin kita sudah bicara terkait dengan bagaimana kita bicara paperless di situ. Nah, setelah ini kita buat, maka terakhir juga kita harus mereview terkait dengan kompetensi auditor internal kita. Artinya apa? Kita coba membandingkan misalnya dari sisi orang, ya, di sini auditor terkait dengan sistem yang dia audit. Nah, ini. Jadi misalnya di situ ada Robert terkait dengan 9001, kira-kira dia berapa persen kemampuannya, kompetensinya, ya. Terkait dengan 45001 berapa persen, 14001 berapa persen, ya, dan others-nya itu seperti itu kira-kira. Jadi nanti kita bisa tahu nih, berarti auditor kita ada 10, maka dari 10 ini yang sudah 100% terkait dengan 9001 itu berapa, 45001 itu berapa. Nah, kalau kita sudah coba buat seperti ini, maka selanjutnya kita juga bisa breakdown lagi berdasarkan pengalaman mereka mengaudit ke masing-masing departemen. Karena bisa jadi seorang auditor itu kalau disuruh ngaudit ke satu departemen, waduh, saya jangan ke sana dong, saya kayaknya nggak nguasain prosesnya. Nanti saya ke sana malah bingung, bukan ngaudit, malah ngobrol. Nah, kita juga bisa buat, misalnya tadi Robert, misalnya di sini ada Robert. Maka Robert ini dia sudah mampu mengaudit 100% di bagian production, gitu, di bagian logistik. Tapi kalau dia datang ke workshop atau ke engineering, wah kayaknya dia harus banyak yang menjadi apa ya, mungkin dia nggak bisa jadi auditor, mungkin jadi auditor saja, atau mungkin jadi di workshop dia hanya sebagai observer. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan jangan lupa yang belum subscribe tadi kayaknya masih belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin membahas tema-tema tertentu, silakan sampaikan saja kepada saya, yang bisa melalui komen atau bisa melalui WA saya langsung. Nanti kita akan buat video khusus terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih banyak, sukses selalu, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita, dan sampai jumpa.